A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan ini mampu menambah amal soleh kita, ya, mampu menambah rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada qudwah kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kami hormati Direktur Litbang Yayasan Pendidikan Islam Tunas Harapan Ilahi Ustadz Asep Mulyawan MPD yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah ada di tengah-tengah kami di sini. Yang sama-sama kami hormati Kepala SMP IT Tunas Harapan Ilahi Ustadz Rusman Apriliana SPD, Waka Kurikulum Ustazah Nur Fajri Imania, serta Ustadz dan Ustazah yang hari ini sempat ikut bergabung di ruangan bersama kami. Ayah bunda yang semoga ya selalu sehat, ya. Ananda juga, ya. Alhamdulillah di 2 pekan yang lalu sudah kita lewati, ya, dengan subtema pertama, ya, yaitu dengan temanya aku dan keluargaku, dan insya Allah pada hari ini ya, kita akan memberikan bekalan atau arahan untuk mendampingi Ananda di rumah dengan subtema yang kedua, aku dan makananku. Baik ayah bunda, semoga kabarnya baik ya di rumah gitu ya. Adapun untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua tilawah Al-Qur'an, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat materi, yang kelima nanti bersama ayah bunda ini bersama tim formatur, yang keenam penutup dan doa. Baik ayah bunda, marilah sama-sama kita buka kegiatan parent class ini dengan subtema aku dan makananku bersama kita membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Mardiani dengan surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 176. Kepada Ustazah Mardiani dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada bersama ya, kita mendengarkan tilawah Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 176. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMPIT Tunas Harapan Ilahi kepada Ustadz Rusman Apriliana SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa, bertatap muka walaupun melalui Zoom virtual ini. Salat dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Direktur Litbang YPI Tunas Harapan Ilahi, Ustadz Asep Mulyawan MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Para Dewan Guru, alhamdulillah ikut bergabung di studio ini. Dan ayah bunda di rumah, mudah-mudahan sehat selalu. Kalau saya tanya kabar bagaimana, semangat, ya harus semangat ya ayah bunda. Bagaimana semangat ayah bunda di rumah pagi ini? Boleh dinyalakan audionya dulu bunda dan ayah. Oke, saya ulangi ya. Kalau saya tanya bagaimana semangat ayah bunda pagi ini di rumah, jawabannya alhamdulillah, tambah semangat, Allahu Akbar. Bisa ya bunda? Bisa, insya Allah. Bisa. Ya. Baik, kita cek dulu. Bagaimana semangatnya pagi hari ini di rumah ayah bunda? Alhamdulillah. Tambah semangat. Allahu Akbar. Boleh ayah bunda gunakan gerakan ya, nggak usah malu-malu. Kan sendiri ya. Alhamdulillah. Tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tambah semangat. Allahu Akbar. Tambah semangat. Saya ulangi lagi. Bagaimana semangat ayah bunda pagi ini di rumah? Alhamdulillah. Tambah semangat. Semangat. Baik.
Pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kita berubah schedule ya, yang seharusnya hari Sabtu kemarin namun dilaksanakannya hari ini. Tentu karena hari Sabtu kemarin kita melaksanakan Idul Kurban ya, sehingga kita laksanakan hari ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan jazakumullah khairu jaza kepada ayah bunda yang hari ini sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan bunda-bunda atau ayah yang lain yang belum bergabung, Allah mudahkan langkah-langkahnya, kemudian Allah segerakan untuk bergabung. Baik, yang ketiga, hari ini kita mengawali subtema aku dan makananku. Ya. Jadi selama 2 pekan ke depan teman-teman kita, ya, anak-anak kita akan disajikan materi dan proyek bentuknya sama seperti kemarin, namun beda subtema. Ya. Nah, yang kita sepakati untuk 2 pekan ke depan subtemanya aku dan makananku. Namun sebelum nanti ya akan disampaikan oleh tim formatur, kami juga menyajikan sebagai referensi dan menambah wawasan kita bersama, yaitu materi yang akan nanti disampaikan oleh Ustadz Asep ya, terkait makanan ya, makanan yang halal, kemudian makanan yang baik ya. Ada halalan thoyiban, yang baik yang halal belum tentu baik untuk kita ya, seperti itu. Karena mungkin ada yang suka duren gitu ya, tapi ada juga yang suka duren tapi punya penyakit. Nah, itu tidak baik gitu ya. Baik, saya tidak banyak kata, ya, tidak banyak kalimat. Mohon ayah bunda fokus untuk mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep. Ya, mudah-mudahan materi tersebut dapat merubah mindset kita mungkin ya, yang tadinya kurang universal ya, atau mungkin nanti ada nilai-nilai yang berguna dan yang baru seperti itu. Baik, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya bunda yang sudah bergabung ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Rusman Apriliana yang telah menyampaikan sambutannya. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita cermati ya, bahwa poin terakhirnya nanti kita semua fokus insya Allah pada sesi materi. Baik, ayah bunda rahmatullah subhanahu wa ta'ala, acara selanjutnya adalah materi dengan subtemanya aku dan makananku, diambil judulnya pengaruh makanan terhadap perilaku anak, yang akan disampaikan oleh Direktur Litbang Yayasan Pendidikan Islam Tunas Harapan Ilahi, Ustadz Asep Mulyawan MPD. Kepada Ustadz Asep Mulyawan MPD dipersilakan. Kelihatan kan? Sudah dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, Ayah, Bunda,
Saya panggil ayah bunda aja, biar akrab, biar bersahabat, dan kemudian berteman. Semoga ayah bunda sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Semoga ayah bunda rezekinya luas. Amin ya robbal alamin. Dan semoga ayah bunda menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah ayah bunda, hari ini kita ketemu. Salat dan salam kehariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, dalam 1 jam ke depan kita ingin bicara tentang makanan. Tentu di dalamnya adalah minuman. Baik ayah bunda, bicara tentang makanan, kemudian minuman, di mana makanan ini menjadi kebutuhan pokok kita. Yang dengannya makan itu, kemudian kita bisa bertahan hidup. Nah ayah bunda, bayangkan ketika kita tidak ada makanan, maka sulit kita untuk bertahan dalam kehidupan ini. Maka untuk itu, kemudian kita akan bahas bahwa makanan ini merupakan kebutuhan pokok. Dan kebutuhan pokok ini harus kita penuhi, sehingga kemudian kita tidak hanya sekedar bertahan di dalam hidup ini, tapi kemudian kita bisa beramal, kemudian dengan beramal itu kita bisa bermakna, dan bisa memberikan manfaat buat tidak hanya untuk diri, tapi juga adalah keluarga, dan lebih luas spektrumnya adalah masyarakat, yaitu bangsa dan negara. Ayah bunda, selain kemudian makanan itu adalah kebutuhan pokok kita untuk bertahan di dalam kehidupan ini, maka di berbagai literasi menjadi referensi kita, makanan juga itu adalah menjadi banyak fungsinya. Dan kalau fungsi ini tidak kita penuhi begitu, maka dia akan berefek atau akan berakibat fatal buat kehidupan kita. Maka untuk itu kita mesti mengetahui fungsi-fungsi makanan itu dan sekaligus juga adalah minuman itu, sehingga kemudian hidup kita itu berguna, berdaya, bermakna, dan kemudian bermanfaat. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dari makanan atau minuman itu fungsinya selain kemudian dia sebagai untuk pertumbuhan juga perkembangan kita, dia juga adalah untuk memelihara atau memperbaiki sel-sel yang ada pada tubuh kita. Bahkan juga adalah mengganti sel-sel yang rusak. Jadi bisa dibayangkan ketika makanan yang menjadi kebutuhan pokok dengan berbagai nutrisinya tidak kita penuhi, begitu kan ya, secara optimal, maka bisa jadi adalah fungsi-fungsi, misalkan pertumbuhan anak itu akan terhambat, perkembangan anak itu juga akan terhambat, baik secara fisik maupun otaknya, begitu. Begitu pula sel-sel akan cepat rusak dan tidak akan bisa digantikan. Kenapa? Karena asupannya berupa makanan atau minuman itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama maupun juga adalah dari tinjauan kesehatan. Begitu. Maka hari ini, pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, kita akan banyak bicara tentang makanan dan minuman. Semoga kemudian kita tahu, mengerti dan paham. Dan kemudian kita menjadi inspirasi untuk mempraktekannya bersama anak-anak kita, bersama buah kesayangan kita di rumah, begitu kan ya? Karena sekarang masa adalah COVID-19, maka kemudian PJJ di rumah. Nah, selain itu, selain pertumbuhan, perkembangan, kemudian memperbaiki atau mengganti sel-sel yang rusak, makanan juga adalah bisa untuk menjaga keseimbangan cairan ataupun komponen-komponen yang lain di dalam tubuh kita. Sederhananya ketika kita tidak makan, maka tubuh kita tidak seimbang. Dan itu bisa terlihat dari lemas, lesu, nggak bergairah begitu kan ya. Nggak punya semangat begitu kan ya. Bawaannya itu berat untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kenapa? Karena bisa jadi keseimbangan pada tubuh kita karena lantaran makanan, kita kurang secara
kuantitas, apalagi secara kualitas. Dan fungsi yang lain itu adalah kemudian makanan sebagai benteng pertahanan, begitu kan ya. Atau kalau sekarang dikenal dengan imunitas terhadap sebuah penyakit. Jadi ketika kita makan sesuai dengan kaidah dalam agama, kemudian tuntunan dengan kesehatan, maka insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanan itu akan berfungsi dalam tubuh kita sebagai apa? Sebagai pertahanan, benteng gitu, atau imunitas gitu terhadap penyakit-penyakit yang berasal dari luar. Termasuk hari ini Allah beri ujian kepada kita adalah COVID-19. Maka salah satu pencegahan yang paling baik begitu kan ya, adalah kemudian kita mempertahankan, memperkuat begitu kan ya, kemudian menjaga stabilitas imunitas kita, pertahanan kita, benteng kita dengan cara apa? Dengan cara makanan atau minuman. Sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan peteladanan Rasulullah, dan kemudian tinjauan kesehatan. Nah, yang terakhir, fungsi daripada makanan itu adalah energi. Sebagai penghasil energi. Dan energi inilah kemudian menggerakkan mata kita, menggerakkan telinga kita, menggerakkan organ-organ tubuh kita untuk kemudian melakukan amal atau melakukan usaha atau melakukan berbagai kegiatan di dalam keseharian kita. Nah, dalam perkembangannya makanan ini ternyata kalau dulu itu kita makan hanya sekedar kenyang. Begitu. Kenyang. Kalau sudah kenyang berarti kita sudah makan. Cukuplah begitu. Tapi kemudian perkembangan terus bergulir dan zaman berganti. Sekarang itu zamannya adalah zaman teknologi informasi. Atau saya sederhananya bilang modern lah begitu. Maka konsep tentang makanan dan minuman berubah begitu. Berubahnya bagaimana? Kalau dulu itu konsep makanan adalah kenyang, tapi kemudian sekarang konsep makanan itu berubah menjadi sebuah tren selera gitu. Jadi selera dalam visual bentuknya begitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah selera dalam bentuk rasa. Nah, ini yang kedua yang paling ngetren. Jadi selain bentuk begitu kan ya, selera dalam bentuk juga dia adalah selera di dalam rasa gitu. Dalam selera rasa. Kemudian yang ketiga, konsep dari makanan zaman sekarang itu, apalagi kita sebut dengan kaum milenial begitu kan ya, modern begitu. Dia ngelihat bentuk. Kalau bentuknya oke, dia ambil. Kalau seleranya asik, dia ambil juga. Maka untuk itu kemudian bergeser lagi konsep makanan anak-anak milenial kita atau kita sendiri yang hidup pada zaman milenial. Kalau saya kolonial. Nah, kolonial gitu. Karena lahir di tahun 70-an gitu kan. Nah, apa? Yaitu dia cara menyimpan makanannya begitu kan. Kemudian cara mengolah makanannya. Kemudian cara memasak makanannya. Kemudian cara menyajikan makanannya sampai pada pengepakannya. Sehingga kemudian itu makanan dan minuman menjadi satu sisi ya, menjadi satu bisnis yang menggiurkan, begitu kan? Bisnis besar yang menggiurkan dan seterusnya. Dan itu tren. Nah, kita lihat saja beberapa contoh makanan yang kemudian ini digandrungi oleh anak-anak kita, anak-anak milenial. Termasuk juga kita orang tuanya orang tua yang milenial. Rata-rata anak orang tua ayah bunda SMP itu kebanyakan adalah milenial. Milenial. Kelahiran tahun berapa lah kita sebut begitu kan ya. Milenial. Sensitif juga kalau bicara kelahiran. Nah begitu kan ya. Kita lihat nih beberapa makanan yang kemudian merubah konsep dulu itu kenyang, kemudian hanya menjadi apa tuh selera. Nah ini selera apa nih? Selera bentuk ya. Selera bentuk. Dan juga selera rasa. Nah ini namanya sate taichan. Nah, gitu. Pada saat saya melihat pertama kali sate taichan itu kayaknya dari Jepang atau dari Korea, begitu kan ya. Ternyata ini adalah sate asal Indonesia, gitu. Jadi dia sate ayam.
Cuma ada dua rasa asin sama rasa pedas begitu kan ya. Kenapa disebut taichan? Jadi ada sepasang muda dan mudi datang ke kulinernya sate di Senayan, gitu. Si cowoknya yang dari Jepang enggak suka sate dengan bumbu kacang ataupun bumbu kecap. Kan kita sehari-hari itu suka bumbu kacang sama bumbu kecap gitu kan. Akhirnya dia buat sendiri satenya. Dia buat sendiri, dia bakar sendiri, terus dia hanya kasih rasa asin dari garamnya, kemudian rasa pedas dari sambalnya. Begitu. Ditanya sama yang punya kuliner Senayan, ini nama satenya apa? Dia asal sebut aja, ini sate taichan. Begitu. Jadi nggak tahu maknanya seperti apa. Gitu. Jadi sate taichan. Perhatikan Ibu, jadi dia konsepnya adalah lebih mengedepankan pada apa? Selera, gitu kan? Selera baik dalam bentuk ataupun kemudian rasa, gitu. Ini. Kemudian berikutnya, kita juga, ini dia. Ini apa ini namanya ini? Ini namanya martabak kekinian. Ketika saya pulang dari Serpong, anak saya minta, Bi mampir di jembatan Cikokol dekat Sate Rita. Di situ ada martabak apa tuh gitu. Ada martabak Mandarin atau apa begitu kan ya saya bilang. Dulu zaman saya martabak itu cuma apa? Rasa kacang sama rasa coklat ketan sama misis gitu kan. Coklat misis itu ya. Begitu kan ya. Sudah, saya turunlah begitu kan ya. Saya duduk kemudian anak saya pesan. Hei, berapa harganya? 100K. 100K gitu. Saya tahu 100K. Masya Allah 100.000 gitu kan ya. Iyalah Bi begitu kan ya. Dulu zaman kita ini martabak yang cuma ketan itu isinya berapa? Paling 5.000, 10.000, 12.000. Lah kali ini kita mendapati makanan ini harganya 100K. Saya lihat di tabelnya ada yang 180K. Berarti 180.000. 100K, iya Bi, gitu kan. Oh, cepet ya. Nah dia tambah nggak ngerti lagi cepet. Anak milenial cepet apaan begitu kan. Ya udah, beli berapa Bi? Beli 2, beli 3. Lah beli 1 aja banyak amat saya bilang. Lah kan anaknya banyak begitu kan ya. 1 aja lah atau 2 begitu kan. Nah ini, sekarang itu lihat seleranya kaya dengan rasa. Dulu hanya kemudian ketan, kacang, kemudian apa coklat misis. Sekarang tidak itu saja. Ada keju, ada coklat, ada kacang, kemudian dilengkapi dengan green tea, Nutella, hingga marshmallow. Marshmallow itu tuh yang ada pinknya tuh, yang ada gambar pinknya. Itu namanya marshmallow. Saya juga baru tahu di Cikokol. Gitu. Iya, marshmallow itu. Begitu. Saya coba karena lidah saya lidah martabak Indonesia, gitu kan ya. Aneh begitu kan ya. Aneh banget. Nah itu contoh konsep makanan yang kemudian kekinian. Begitu kan. Makanya disebut martabak kekinian. Macam-macam. Ada martabak apa lagi nih. Di laptop saya ada martabak Bos. Masya Allah. Gitu kan ya. Ada martabak Tenggo. Begitu kan ya. Ada martabak Sinar Bulan. Ada martabak Pecenongan 65A. Begitu kan ya. Ada martabak Toblerone, begitu kan. Ada martabak Menteng, begitu. Oh banyak lah begitu kan ya, variasinya. Ini menunjukkan bahwa konsep makanan sekarang berubah. Berikutnya, ini mie pedas. Mie pedas, Masya Allah. Ini air liur saya ini, wah udah ngalir aja nih, pengen begitu kan ya. Mudah-mudahan habis webinar ini saya dapat mie pedas begitu kan. Begitu kan ya. Apa nih? Ini asalnya dari samyang. Samyang itu dari Korea Selatan. Yang paling ngetren itu adalah habanero ramyung samha. Bingung juga kan namanya ya. Sekarang udah aneh-aneh gitu kan ya namanya. Kita kenalnya mie pedas begitu kan. Yang anehnya lagi levelnya, ada levelnya pedasnya. Level 1 sampai level 10 begitu kan ya. Saya pernah datang di kafe mie puyeng begitu kan ya. Mie puyeng, kenapa mie puyeng? Iya Pak, kalau Bapak puyeng cari level yang paling tinggi begitu kan ya. Astagfirullahaladzim, saya bilang mantap juga nih kuliner, inisiatif kreativitasnya begitu kan ya. Mie puyeng,
Enggak lah, perut saya udah kolonial gitu kan ya. Level 4 aja dah, sedang begitu kan ya. Enak juga begitu kan. Wah banyak, ada paldo, tumasai, ramyung, macam-macam lah gitu kan ya namanya dah, begitu kan ya. Lanjut, berikutnya. Berikutnya nih, ini dia, ini apa nih? Ayam pedas, ayam pedas, Masya Allah. Nikmat ya Pak, Pemelana, Pak Rusman. Ini menggiurkan gitu kan ya, menggoda air liur untuk segera menyantapnya begitu kan ya. Ini makanan anak milenial begitu kan ya. Di kita itu dikenal dengan ayam geprek begitu kan. Ada juga sebutannya dengan ayam mercon. Berarti dimakan meledak begitu ya. Meledak begitu kan ya. Ada hot chicken begitu kan ya. Panas chicken, anak ayam panas, apalah kalian ini. Begitu. Sama, ini juga ada levelnya. Ada level 1 sampai 10 juga begitu kan. Jadi kalau di rumah goreng ayam begitu. Bumbunya aku ya. Oh iya, silakan bikin sesuai dengan levelnya begitu kan ya. Yang suka pedas level tinggi, yang enggak pedas levelnya rendah. Di rumah jago bikin ayam geprek begitu. Gitu. Daripada di luar mahal begitu. Dia bikin sendiri begitu kan ya. Beli ayamnya ke pasar anyar gitu. Nah, ini berikutnya, ada lagi nggak berikutnya, gambar berikutnya? Oh, minuman sekarang. Minuman, ini minuman apa namanya? Boba milk. Asalnya Taiwan, dari tepung tapioka, direbus, bulat-bulat kenyal. Jadi topping gitu kan ya, pada susu, teh, ataupun kopi. Nah, gitu. Ini dulu waktu SMA pertama kali berdiri, kita jualnya teh es manis. Ya. Teh es manis karena budget anak-anak sekolah bawanya cuma 5.000, 10.000. Setelah kita survei, anak ada yang jajan bawa duit jajan 50.000 begitu kan ya. Oh, kita rubah dari teh es manis jadi boba milk teh gitu kan. Oh, kayak gini. Jualnya 5.000, rasanya kayak gimana kali gitu kan ya, gitu. Nah, berikutnya ada apa lagi nih? Thai tea, Thailand tea ya. Ini tuh kalau saya rasa-rasa sama teh tarik. Teh tarik, iya. Bedanya apa? Bedanya asal Thailand aja. Dari rempah-rempah. Oh, ada 3 jenis. Thai milk tea, Thai milk kopi. Nah yang terbaru, Thai milk green tea. Oh, gitu. Pesan Pak Rusman, ntar. Gitu kan. Oke, berikutnya. Ada lagi. Nah ini nih. Yang sering di KP-KP. Di abnormal ada. Merek, nyebutin merek nggak apa-apa ya. Jadi saya pengen tahu tentang kehidupan anak-anak muda. Datanglah saya ke abnormal, begitu kan ya. Saya mau kopi. Nah, pas disodorin daftar nama kopinya, ini ada salah satunya, Dalgona Coffee. Begitu. Dalgona itu kopi kreasi, berasal dari Korea Selatan. Tampilan unik begitu kan ya. Kental, berbusa mirip whipped cream. Dan di bawahnya diberi susu putih serta kemudian es batu. Wah, rasanya mantap. Harganya juga mantap begitu kan ya. Nah, berikutnya. Udah habis ya? Nah, sudah habis. Nah, ayah bunda itu beberapa contoh dari makanan dan minuman sekarang, kekinian, modern. Nah, kemudian saya membuat sebuah analisa sederhana. Analisa sederhana, kemudian ini menjadi hipotesis yang kemudian kenapa sering terjadi di masyarakat kita. Analisanya gimana? Analisanya ketika gaya hidup masyarakat modern itu semakin aktif, kemudian semakin dinamis, sibuk gitu kan ya, repot begitu kan ya. Maka kemudian itu pola konsumsi makanan dan minum pun berevolusi. Mengikuti dari gaya hidup orang modern begitu kan, sibuk. Kalau sibuk berarti kan tinggal gosen ya. Gosen namanya ya. Bukan GoFood ya. GoFood. Nah, GoFood begitu kan ya. Begitu. Ini kelapan orang modern. Nah, belajar masak, nggak usah, GoFood aja, gampang begitu kan ya. Praktis, maunya yang praktis-praktis begitu kan ya. Makanya hari ini SMP ITTHI begitu kan ya, membuat temanya apa? Aku dan makanan.
Mungkin dalam salah satu kegiatan nanti adalah anak, terutama perempuan, itu punya keterampilan memasak dengan beribu-ribu, beribu-ribu banyak amat begitu kan ya, berpuluh-puluh menu. Jangan sampai anak-anak SMPTHI terutama yang muslimah, yang perempuan bisa masak tapi dengan 2 menu, masak air sama masak mie. Kan tragis begitu kan ya. Padahal dia akan hidup mandiri, misah dari ayah bundanya, entah itu karena kuliah, entah karena dia menikah atau karena ya berpisah gitu kan. Maka kemudian harus kita bekali mereka dengan pengetahuan, pemahaman, kemudian juga keterampilan terkait dengan makanan dan minuman. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini mengikuti ciri-ciri ketika konsumsinya itu menjadi modern adalah ciri-cirinya apa? Tinggi kalori. Kemudian apa? Rendah seratnya. Kemudian apa? Minumnya juga berkalori. Begitu kan ya. Ini kan sesuatu buat kita. Masalah buat kita. Kemudian porsi makanannya itu besar. Besar. Dan kemudian, nah ini dia kebiasaan makanan di luar. Begitu. Jadi anak-anak kita dengan situasi modern dan kekinian itu kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lebih suka makan di luar. Maka ini kemudian harus kita pelajari, kita kaji. Begitu. Sementara dulu zaman kolonial, kita itu dibiasakan makan bareng bersama ayah bunda di rumah dengan masakan sendiri. Begitu. Nah berikutnya, cirinya juga adalah makanan-makanan sekarang itu sifatnya adalah rekreasional. Rekreasi. Begitu. Maksudnya rekreasi itu adalah makanan itu ya sesekali aja begitu. Tapi hari ini makanan yang tadi saya sebutkan tadi yang rekreasional itu sudah menjadi setiap saat begitu. Dan kemudian kadar gulanya itu makin tinggi. Maka ini harus sesuatu yang kita harus berikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anak kita. Maka akhirnya saya punya sebuah kesimpulan sederhana. Karena gaya hidup kemudian pola konsumsinya seperti itu dengan ciri-ciri seperti itu, maka kemudian banyak di antara masyarakat kita, bahkan di kita juga begitu kan ya, punya potensi untuk punya penyakit apa? Degeneratif. Seperti apa? Obesitas. Nah, perlu nanti SMPIT survei secara tersembunyi begitu kan ya, untuk melihat berat tubuh ideal begitu kan ya. Ada tuh masukan kegiatannya agar dia sadar tubuh saya begitu kan ya, itu di luar, maaf ini Bu bahasa Ciponok, keluar ini ya gitu kan ya. Iya, dibuat kegiatannya. Maka kemudian banyak masih muda udah kena diabetes begitu kan ya. Masih muda udah kena apa tuh? Darah tinggi begitu. Dan kemudian penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah, begitu. Nah, lalu bagaimana nih persepsi kita, persepsi Islam gitu kan ya, tentang makanan minuman dan kemudian relevansinya dengan kesehatan. Ini yang menjadi pokok inti pembahasan kita. Jadi makanan-makanan yang tadi itu belum, Bu. Makanan-makanan yang tadi itu, begitu kan ya? Apa? Makanan taichan, begitu kan ya? Makanan apa lagi tadi? Mie pedas, ayam mercon, begitu kan ya? Terus apa lagi tadi? Boba, samyang, begitu kan ya? Nah, itu gimana dalam perspektif Islam, begitu kan ya? Dan minuman-minumannya tadi, kopi gitu, dan seterusnya. Pokoknya yang tadi gambar-gambar tadi begitu kan ya. Itu bagaimana menurut perspektif Islam begitu kan ya. Boleh begitu kan ya. Atau tidak begitu kan ya. Nah, kemudian juga kita tinjau relevansinya dengan kesehatan. Jadi ada 2 pekerjaan kita begitu kan ya untuk memahamkan anak-anak kita. Yang pertama adalah dari panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dan kemudian juga pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran juga berdasarkan pada tinjauan kesehatan. Jadi ada 2. Dan Islam itu luar biasa, menyeluruh, begitu kan, memperhatikan keseluruhannya. Nah, pertama kita ambil perspektif Islam menurut literasi panduan Al-Quranul Karim, yaitu yang Allah katakan dalam surat Al-Maidah, nah gini, sudah lihat oleh ayah bunda, surat Al-Maidah ayat 88. Wa kulu
mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik. Ini catatan yang pertama yang saya beri warna merah. Makanlah makanan yang halal lagi baik. Dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu. Kemudian catatan yang kedua apa? Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oke, ini landasan yang pertama Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 88. Berikutnya. Surat An-Nahl 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Apa kata Allah? Masya Allah, ini luar biasa nih. Allah kasih catatan. Allah kasih petunjuk, pedoman buat kita terkait dengan makanan. Dan sekaligus di dalamnya adalah termasuk minuman. Maka makanlah yang halal. Lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Nah, catatan berikutnya apa? Syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya sajalah menyembah. Ada berapa catatan tadi? Halal lagi baik. Bertakwalah. Kemudian apa? Syukurlah. Berikutnya, ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa katanya? Catatannya halal lagi baik gitu kan ya? Dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian apa katanya? Janganlah kamu mengikuti apa? Hawa nafsu syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Perhatikan Ibu, dari beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, kita dapat pijakan, kita dapat pedoman, kita dapat panduan terkait dengan makanan, termasuk di dalamnya adalah minuman. Apa itu pijakannya? Satu, apa katanya? Bahwa makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita asup buat tubuh kita, pertama harus apa katanya? Halal lagi baik. Ingat-ingat ya, camkan. Karena ini buat menjadi materi buat meneruskan kepada, mengalirkan kepada anak-anak kita. Pertama adalah halal lagi baik. Kemudian yang kedua apa? Panduan yang kedua, pijakan kedua, ketika kita mengkonsumsi makanan kita buat asupan tubuh kita, termasuk minuman, adalah landasi dengan apa? Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga apa katanya? Jadi makan itu, minum itu bukan berdasarkan apa? Hawa nafsu. Jadi dilandasi syukur dan kemudian jangan ngikutin hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu dekat sama setan. Cenderungnya dekat sama setan begitu. Nah, yang keempat apa? Dengan kita halal baik, dilandasi dengan syukur, menghindari motivasi makan kita itu adalah hawa nafsu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua adalah bagian dari ibadah menuju apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 pijakannya. Yang pertama apa? Halal lagi baik. Kemudian apa? Bersyukur. Kemudian yang ketiga, jangan ngikutin hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu dekat cenderung dengan setan. Dan setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Dan yang terakhir berharap bahwa itu semua menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, halal lagi baik. Terus apa lagi? Syukur. Kemudian yang ketiga apa? Tidak mengikuti hawa nafsu, dan yang keempat berharap ini semua menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya ada 4, halal lagi baik. Terus apa? Syukur. Terus apa lagi? Hawa nafsu, dan yang keempat adalah bertakwa. Itu pijakan kita. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ayah bunda di rumah masih semangat mengikuti materi ini selama 1 jam. Sekarang sudah berlangsung
Kira-kira sudah 30 menit ya lebih. Nah, gitu. Berarti ada 30 menit lagi ke depan. Nah, ini pijakan kita. Ini pijakan kita. Berikutnya, pijakan ini menjadi landasan bagi Rasulullah Muhammad SAW dalam menjalani kehidupannya terkait dengan makanan dan minumannya. Apa buktinya? Rasulullah menjadikan Al-Quran ini adalah pedoman hidupnya dalam hal makan minuman. Nih fakta sejarahnya yang saya dapati dari perjalanan sirah nabawiyah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya Rasulullah ini mengikuti pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang tadi. Di antaranya adalah 3 ayat tadi. Dengan pijakannya ada 4, apa tadi? Halal, lagi baik, syukur, tidak mengikuti hawa nafsu, dan kemudian bertakwa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan ini buktinya, faktanya. Apa faktanya? Yang pertama apa katanya? Usia 49 tahun baru nikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha begitu. Yang usianya baru berapa tahun Siti Aisyah? 9 tahun. Bayangin 49 menjelang 50 begitu kan ya? Berarti kan energik banget kan Rasulullah SAW, energik, kuat, power, man, gitu kan ya? Yang muda nikah segeralah gitu kan. Nah, ini fakta sejarah begitu kan. Terus fakta yang kedua, luar biasa nih. Usia 53 tahun sampai dengan 62 tahun, Rasulullah SAW itu banyak melakukan peperangan. 24 kali. Berarti ada waktu 10 bulan. Jadi setiap bulan itu 2-3 kali Rasulullah melakukan perang. Bayangkan Rasulullah melakukan perang 2-3 kali setiap bulannya. Itu bagaimana tubuhnya? Fit banget kan? Sehat, fit, kuat, power man. Lah kita berangkat masuk ke THI jam 7, pulang jam 4. Di rumah sampai ngos-ngosan kita. Jangankan itu, kita guru lari lapangan futsal, 5 keliling aja udah ngos-ngosan begitu kan ya. Tapi Messi lari, Messi tahu kan Messi? Lari pemain bola kawakan itu profesional, lari dari ujung ke ujung itu. Biasa aja napasnya nggak ngos-ngosan gitu kan ya. Lah kita ngos-ngosan. Ini Rasulullah perang. Sebulan 2-3 kali. Perangnya itu. Ini 24 ini perang yang besar-besar. Perang yang besar-besar. Nih diantaranya saya sebutkan perangnya. Masya Allah banyak perangnya. Ada perang Wadan. Ada perang Sofwan, ada perang Dul Asir, ada perang Badar, ada perang dengan Bani Salim, ada perang dengan Bani Qainuqa, ada perang dengan Humra al-Asad, ada perang Uhud, ada perang Bahrain, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Ini fakta sejarah kalau Rasulullah itu apa? Sehat, fit, power man. Fakta berikutnya yang ketiga apa? Sakitnya cuma 2 kali seumur hidup. Lah kita udah segini, sakitnya udah nggak kehitung kan? Udah kagak ikut. Gitu. Ini ada ceritanya. Tapi ceritanya nggak usah diceritain ya. Jadi pelajaran sejarah. Ini saya menyukai sejarah-sejarah tentang peperangan Rasulullah karena di sana ada taktik, strategik dan seterusnya. Wah, asik nih kalau kita bahas jadi pembelajaran buat anak-anak kita tentang perang dari Rasulullah. Bukan anak disuruh jadi militan perang, bukan. Tapi yang kita ambil adalah kaidahnya, hikmahnya, kemudian trik dan strateginya. Dan itu buat penyemangat hidup anak-anak kita. Di Cina, anak-anak SD itu diajarin strategi perang. Ada tokoh perang dia yang sangat terkenal. Dan dipakai teknik perangnya sampai sekarang. Termasuk perang dalam dunia ekonomi dan politik. Dia pakai dari strategi militer mereka. Lah anak-anak Islam. Nah ngapain belajar perang begitu ya? Jangan, ntar kamu jadi gitu kan ya. Nah begitu kan ya. Enggak, kita harus ajarkan sejarah kita.
Kata pakar militernya Yahudi, begitu kan ya, David Dem, dia udah meninggal. Kelemahan umat Islam itu adalah dia tidak mau baca sejarahnya. Kalau dia baca sejarahnya, kami tidak bakal hidup sampai sekarang. Maksudnya Yahudi. Dan yang kedua, kelemahan umat Islam apa? Malas baca. Malas baca. Nggak mau tahu sejarahnya. Kemudian yang kedua, lebih parah lagi. Nggak mau baca. Malas baca. Rajinnya apa? Main gadget. Main HP. Dengan permainannya. Begitu kan. Udahlah. Jadi bulan-bulanan mereka begitu. Kata tokoh yang lain, kenapa Anda ceritakan kelemahan kaum muslimin? Ya, kalaupun tahu kaum muslimin tetap aja selama-lamanya dia nggak demen baca begitu. Nah, menjadi PR buat kita nih, pembelajaran besok anak-anak kita. Alhamdulillah dengan tematik ini anak-anak digenjot untuk baca. Jadi media mereka HP dengan internetnya itu adalah digunakan sepenuhnya untuk baca. Nah, berikutnya fakta yang keempat. Nah, gimana nih? Fakta yang keempat. Tahajudnya Rasulullah SAW itu lamanya berapa? 6 juz Quran. Masya Allah. Jadi kalau rata-rata 1 jam ya saja ya. 1 juz ya. Berarti qiyamul lailnya, tahajudnya Rasulullah itu adalah 6 jam. Itu waktu di Madinah sampai usia akhirnya. 6 jam. Kalau Rasulullah cepat mungkin kali ya. 45 menit atau 30 menit kali ya. Tapi yang jelas antara 3 jam sampai 6 jam. Lah kita, ya Allah, kulhu lagi gitu kan. 2 rakaat kulhu, satunya terakhir Anas, witir. Lah, begitu. Luar biasa ini. Apa? Tubuhnya Rasulullah sehat, fit dan power man. Nah, emosi Rasulullah itu sangat stabil. Gitu. Sangat stabil. Jadi kalau kita yang doyan marah-marah, berarti kurang makan. Maksudnya kurang makan yang bergizi, bernutrisi begitu kan. Iya. Nah, ya. Nah, jadi ciriin, oh belum makan nih, pasti marah-marah dia nih. Nah, gitu. Luar biasa Rasulullah itu emosinya terkendali begitu kan. Ini bayangin, Rasulullah itu presiden, pemimpin negara, Rasulullah itu jenderal, Rasulullah itu tokoh, Rasulullah itu adalah suami dari para istri-istrinya. Begitu kan. Sibuknya luar biasa begitu kan ya. Bayangin. Segala urusan waktu itu ada pada beliau. Begitu. Lah kalau enggak sehat, kalau enggak fit, enggak power man, itu gimana jadinya? Kita aja yang bagian kurikulum, gitu kan, ngatur guru satu, guru lain, begitu kan ya. Apalagi yang anaknya 5, begitu kan. Anak pertama beda, anak kedua beda, anak ketiga beda. Itu kalau tidak diperhatikan makanannya yang berpengaruh pada apa tadi? Perilakunya, perilaku fisiknya, perilaku psikologinya, termasuk perilaku emosinya. Wah, bisa jadi ibunya di rumah itu pada ngomel-ngomel gitu ya. Ini PJJ kapan berakhir ini ya? Aduh, pusing katanya. Kuota habis begitu kan ya. Duit habis begitu kan ya. Kerjaan di sekolah apa di kantor tersita begitu kan ya. Nah, ini berarti ibu yang harus nutrisinya diperkaya gitu kan ya. Agar kemudian dia berpengaruh pada emosinya. Mohon maaf Bunda, bercanda begitu kan. Tapi kalau serius juga kagak apa-apa begitu kan ya. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Ah, itu adalah fakta Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pijakan yang 4 tadi begitu. Nah, berikutnya fakta-fakta ini kita buktikan dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih hadisnya, kalau hadis ini hadisnya doif. Jadi kita kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini menurut para ahli hadis, hadisnya doif. Tetapi apa katanya? Tetapi maknanya benar. Kata siapa? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Begitu. Nah, berikutnya. Nah, ini hadis yang benar pemaknaannya. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Jadi perut itu adalah wadah yang terburuk. Jangan bangga sama perut. Iya. Apalagi bangga pegendut-gendut. Astagfirullahaladzim. Begitu kan ya. Iya. Dia adalah tempat yang buruk. Begitu. Jadi yang gendut dikurusin.
Bagaimana caranya? Diatur pola konsumsi, pola gaya hidup, pola makan, sama gaya makan. Yang taichan itu boleh sih setahun sekali atau bikin sendiri gitu. Pelit banget gitu. Nah, oke, kita kembali ke hadis. Apa katanya? Cukuplah bagi anak Adam itu memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalau beberapa suapan ya relatif gitu kan ya. Tergantung bobot badannya kan. Iya, bobot badannya kayak gitu. Yang penting apa? Untuk menegakkan punggungnya. Maksudnya bisa beraktivitas begitu kan. Yang guru makan, bisa kemudian dengan punggungnya dia mengendarai motor dan kemudian berangkat ke sekolah dan mengajar seterusnya. Dan ibu ayah bunda juga demikian. Gitu. Namun kemudian jika kemudian harus makannya itu melebihinya, begitu kan ya? Berarti udah kebawa nafsu nih ya. Oh, enak banget ya, nambah lagi. Enak banget nambah ya, apalagi ada ikan teri gitu kan ya. Mau sambal lalap, Masya Allah gitu kan ya. Pengennya nambah melulu gitu kan, kalau ngikutin hawa nafsu. Ada catatannya, kalau kita mau nambah makanan begitu kan ya. Sama lihat duitnya juga, ada nggak duitnya untuk beli begitu kan ya. Kalau di restoran begitu kan, rekreasi. Apa katanya? Catatannya, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk apa? Makanan. Sepertiganya untuk apa? Minuman. Dan sepertiganya lagi untuk bernapas. Kalau orang tua dulu kan cirinya begini, kalau udah gitu, apa tuh namanya? Gitu. Sendawa gitu. Udah berhenti gitu. Ini udah sendawa, lah tancep lagi. Belum minumannya gitu kan ya. Gitu kan. Mantap dah. Gitu kan ya. Nah, itu cirinya kata orang tua dulu gitu. Bener apa enggak kita cek aja berikutnya referensinya. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah. Faktanya tadi gitu kan ya, begitu hebatnya sehat, fit dan power man. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia membagi perutnya yang menjadi tempat yang paling buruk itu dengan 3 bagian. Sepertiga untuk apa tadi? Makanan, sepertiga untuk minuman, kemudian sepertiga lagi untuk bernapas. Nah, ada hadis-hadis lain yang saya catat begitu kan, tidak ada di slide begitu kan ya. Nih, contohnya misalkan dari Ibnu Abi Ad-Daud Adunya rahimahullah meriwayatkan dari Muhammad bin Wasi' rahimahullah bahwa dia berkata, siapa yang sedikit makannya, dia akan bisa memahami. Saya ulang, siapa yang sedikit makannya, dia akan bisa memahami. Membuat orang lain paham, kemudian bersih dan lembut. Emosional kan? Mantap. Emosionalnya stabil. Dia bisa memahamkan orang, kemudian hatinya bersih dan lembut. Ini cocok buat seorang pendidik. Ayah bunda termasuk juga guru. Jadi makannya jangan banyak-banyak. Iya. Kan kasusnya begini. Anak-anak istirahat jam 10 kalau masa tidak COVID ya. Itu kalau di kantin makannya apa aja tuh. Apalagi yang duitnya jajan banyak gitu kan ya. Makan bakso. Habis itu minumnya es begitu kan ya, Masya Allah. Nanti kita kaji. Kemudian kenyang kan? Masuk kelas dia jam 10 lewat 10. Belajar. Masih bisa tuh terkendali belajarnya. Zuhur makan siang kan? Habis zuhur itu. Wah, mulut buka lebar-lebar kan? Apalagi di lantai 3 jendelanya dibuka sepoi-sepoi. Tidur tuh anak begitu kan ya. Masya Allah. Itu berarti dia tidak memperhatikan apa? Pembagian perutnya. Perutnya yang jatahnya udara, begitu kan ya. Jatahnya minuman diambil semua makanannya. Jadi ngantuk lah, begitu kan ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ada lagi, satu lagi hadisnya. Banyak sih, ada banyak banget nih hadisnya, luar biasa, Masya Allah, ini menjadi petunjuk. Siapa yang menjaga perutnya? Dari mana nih? Dari Ibrahim bin Alam, rahimahullah. Siapa yang menjaga perutnya? Dia bisa menjaga agamanya. Begitu. Siapa yang bisa mengurangi rasa laparnya? Dia akan menguasai akhlak yang terpuji. Masya Allah. Sungguh kemaksiatan akan jauh dari orang yang lapar. Dekat dengan orang yang kenyang. Rasa kenyang akan mematikan hati. Akan muncul pula darinya rasa senang, sombong, dan tawa. Masya Allah. Nanti saya share skrip dari slide ini. Dah. Nah, itu pijakan dari Rasulullah Muhammad SAW dengan faktanya yang tadi ada 5 atau ada 6, begitu kan ya. Nah, kemudian fakta-fakta kemudian yang dilakukan Rasulullah berdasarkan hadis ini, Rasulullah kemudian memberikan tata caranya, namanya adab, tata cara terhadap apa? Makanan dan
minuman. Kita lihat tata caranya. Berikutnya, slide berikutnya. Oh ya, oke. Ini dulu. Nah, ini dia. Jadi berdasarkan pada hadis tadi, begitu kan ya? Berdasarkan hadis tadi, terus ada perkataan ulama apa nih? Orang bijak. Saya sebut ulama lah, ulama bijak. Ulama bijak itu pada warna apa tuh? Warna oranye ya. Makan terenak adalah saat lapar. Lauk terbaik, ternikmat adalah rasa lapar. Buktinya apa? Antum puasa nih. Itu pas maghrib, tek, duk begitu kan ya? Itu walaupun ada korma 3 biji sama air putih nikmat nggak? Nikmatnya luar biasa. Apalagi ada kolak gitu kan ya? Kalau kita hawa nafsu tadi kan ya, habis kolak nggak cukup gitu kan ya? Dia nambah lagi ini. Wah ini buah begitu kan ya? Sekalian susu begitu kan ya? Boba sekalian gitu kan? Dalgona, begitu kan? Nah itu ngikutin hawa begitu. Itu jadi makanan yang terenak itu adalah saat lapar. Jadi kalau kita mau nikmat makannya apa saja termasuk sama pete sama jengkol. Nah, tapi kan nggak baik gitu kan ya. Halalan nggak baik gitu kan ya. Itu kalau lagi lapar nikmat aja begitu. Coba perhatikan orang-orang yang di pinggiran yang tersisih dari kehidupan modern. Ya Allah itu makannya kalau di warteg itu paling banter 6.000. 6.000 itu nasi, sayur, sama tempe. Tapi saya perhatikan itu, Masya Allah dia nikmat banget. Kenapa nikmat? Karena dia sebelumnya lapar. Berjalan kaki mencari barang-barang bekas begitu. Contoh. Jadi kalau ustadz-ustazah ingin kemudian ayah bunda ingin makannya enak begitu kan ya. Nikmat begitu kan ya. Maka menunya adalah rasa lapar. Sajiannya bisa taichan gitu kan ya. Bisa. Kalau punya duit begitu kan. Tapi nanti kita lihat kajian secara kesehatannya seperti apa. Begitu kan ya. Jadi rasa lapar. Iya, jadi Rasulullah itu makan ketika lapar dan berhenti makan ketika ya udah ada sendawa tadi, kenyang gitu kan. Berhenti. Itu nikmatnya luar biasa. Kalau habis sendawa makan, apalagi nambah lagi, nambahan yang kedua itu udah nggak nikmat. Benar kan? Coba aja lakukan begitu kan. Nah gitu. Jadi anak milenial itu kalau ke restoran gitu kan ya, itu suka nggak habis makannya. Karena kenapa? Karena dia makannya tidak berdasarkan rasa lapar. Dan saya prihatin banget gitu kan ya. Restoran-restoran itu punya buangan limbah sampah makanan itu Masya Allah bergunung-gunung begitu kan. Kenapa? Karena tadi dia tidak menggunakan konsep Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah kemudian apa? Jangan lupa bersyukur. Ini sama nih kata panduan yang tadi. Atas anugerah ini. Dan jangan lupa menoleh kanan kiri. Ini saya punya usulan, ide pada ayah bunda dan juga guru-guru kepala sekolah dengan tim manajemennya dan guru-guru. Gitu ya. Ketika kita makan nih, rasa lapar gitu kan ya. Kemudian ini adalah bagian dari syukur kepada Allah SWT. Kemudian tidak mengikuti hawa nafsu gitu kan ya. Begitu ya, tidak mengikuti hawa nafsu. Dan kemudian kita ingin menjadikan makanan itu kita bertakwa, lebih bertakwa. Maka ini dia kata pesan orang bijak, ulama bijak gitu. Jangan lupa menoleh kanan kiri. Artinya apa? Sedekah makanan. Makanya sekarang lagi booming ya, viral tentang sedekah Jumat. Makan Jumat kan? Nah begitu. Benar kan? Benar. Ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dengan bahasa bijaknya, ulama tadi bilang jangan lupa menoleh kanan kiri. Tuh kita kan punya kebiasaan tuh, kalau jajan, kalau belanja ke supermarket atau jajan apa saja, kita punya koin kembalian kan? 500 perak, begitu kan ya? 200 perak. Yang terkecil berapa sih Ustaz? 100 perak gitu kan ya? 100 perak. Maka biasanya itu koin-koin itu sering dibuang gitu kan. Maka kemudian saya mengusulkan begitu kan ya, kumpulkan koin-koin yang tidak bermakna di rumah dalam sebuah celengan begitu kan ya. Kumpulkan dalam satu sekolah begitu kan ya. Satu sekolah begitu kan ya, dari kelas 7, 8, 9 begitu kan ya. Kemudian apa? Nah, kemudian kita buat program kegiatan itulah.
jangan lupa menoleh kanan kiri. Buat aja programnya, infak jangan lupa menoleh kanan kiri gitu kan ya. Nanti sebulan sekali kita sodakohkan tuh. Dalam bentuk apa? Tadi sedekah Jumat gitu kan ya. Kasih ke masjid mana yang melakukan itu atau kita sendiri begitu kan ya. Buat makanan kemudian kita berkeliling mencari para duafa yang butuh makanan secara nutrisi sehat begitu. Wah, luar biasa itu. Itu menjadikan makanan kita berkah dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dari makanan terenak rasa lapar, terbaik adalah rasa makan. Kemudian jangan lupa bersyukur dengan cara apa? Jangan lupa menoleh kanan kiri kita. Gitu. Makanya Rasulullah kalau membuat masakan gitu kan, sayur diperbanyak airnya. Buat apa? Buat bisa membagikan kanan kirinya. Maka kemudian kalau zaman dulu itu ada namanya istilah makan padangan, bareng-bareng kan? Makan bareng-bareng. Iya, zaman kecil saya gitu makan. Saya bawa tempe, dia bawa tahu, dia bawa sayur. Udah berbagi gitu. Masya Allah. Itu namanya adalah menoleh kanan kiri. Makanya di sekolah balita itu luar biasa. Ada program makan gitu kan ya. Makanya disiapin dari sekolah begitu kan ya. Nggak boleh jajan begitu kan ya. Kemudian wah menunya, nutrisinya terjamin begitu kan ya. Insya Allah anak-anak kita dari balita, besok juga programnya akan digulirkan pada SD, pada SMP begitu ya. Nggak laku kantin ntar ya, nggak laku kantin kita. Kita rubah kantinnya menjadi kantin nutrisi sehat begitu. Halalan, toyiban, nutrisi sehat. Jangan lupa kanan, menoleh kanan, kiri. Nama warungnya panjang banget ya gitu. Nah, berikutnya waktunya terus berlanjut. Ayah bunda, mudah-mudahan nggak bosan, masih banyak ini. Ada adabnya. Adabnya itu ada 16. Masya Allah. Saya kira akan saya potong beberapa saja yang penting. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga badannya sehat, sehingga badannya fit, sehingga badannya apa? Power man. Begitu. Apa adabnya? Adabnya itu adalah pertama, Rasulullah SAW menganjurkan. Menyarankan kepada kita untuk apa? Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini tangan kita, telapak ini adalah bagian terluar yang sangat fleksibel dan intens untuk kemudian berinteraksi dengan dunia luar. Berjabat tangan dengan telapak tangan. Megang sesuatu dengan telapak tangan. Menyentuh sesuatu dengan telapak tangan. Kemudian menegur juga dengan telapak tangan. Jadi banyak peluang telapak tangan ini untuk kemudian berinteraksi, begitu kan ya, bergumul dengan dunia luar. Nah, bayangkan dunia luar itu ada banyak kemudian apa? Virus, bakteri, kemudian apalagi jamur begitu kan ya, dan seterusnya. Maka ketika kita bersalaman akan terjadi apa? Kontaminasi, gitu kan ya, penularan begitu. Makanya sekarang zaman Covid kan ada salah satu sarannya apa? Mencuci tangan begitu. Sering-sering mencuci tangan. Makanya kemudian luar biasa Islam ada wudhu. Wah luar biasa wudhu 5 kali gitu kan. Kalau sholatnya rajin 5 kali, ditambah sunnah, bisa lebih. Itu sehat tangannya, begitu. Nah, menurut penelitian, ketika kita cuci tangan, begitu kan ya, maka dia akan terhindar dari 47% adalah infeksi dari diare. Begitu. Jadi, kalau ada anak-anak kita diare, bisa jadi salah makan, atau bisa jadi adalah ketika makan tangannya kotor, terkontaminasi dengan bakteri-bakteri atau virus yang terjadi. Dan seterusnya. Jadi buat cuci tangan. Buat kegiatan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kita ingatkan begitu kan. Kalau di sekolah balita runut tuh, karena dia anak-anak runut gitu kan ya. Kalau anak SMP silakan dibuat bagaimana aturannya begitu kan ya. Pijakannya seperti apa supaya dia cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Buat poster atau apalah begitu kegiatannya sehingga kemudian dia ingat tentang cuci tangan dan sesudah makan. Begitu. Anak SMP juga banyak lupanya begitu kan ya. Karena bisa jadi latar belakang ayah bunda mendidiknya itu adalah tidak mengenalkan dengan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Begitu. Berikutnya, apa katanya? Duduk lurus, bersandar dan tidak tiduran. Ketika apa? Ketika makanan. Duduk lurus, Bu. Ini maksudnya apa? Duduk lurus ini. Maksudnya itu adalah kita memberi jalan buat makanan yang masuk melalui mulut gitu kan ya. Terus kemana? Tenggorokan kan? Nah, begitu. Lurus begitu. Kata makanan nih, ketika si tuannya itu posisinya tegak lurus, maka dia akan berjalan perlahan. Kemudian sopan. Gitu kan ya.
dan nyampe dengan rasa senang gembira. Itu maksudnya ketika Rasulullah menganjurkan pada kita itu untuk makan dengan duduk lurus, gitu kan ya, duduk lurus, tidak bersandar, gitu. Tidak bersandar, apalagi tiduran. Karena kalau bersandar, gitu kan ya, maka ada bagian dari organ pencernaan itu yang kemudian kejepit, gitu kan, apalagi tiduran. Dan itu akan kemudian menghambat jalannya makan, dan makan bilang, ribet banget nih, ada tikungan gitu kan ya. Si Tuhan kagak ngertiin kali ini ya, gitu kan ya. Kita mau lewat menuju lambung terhalang begitu kan ya. Gitu. Kira-kira begitu logikanya, ceritanya begitu, bayangannya begitu. Jadi duduk lurus. Emang enak kalau ngajarin anak SB itu bisa begitu. Anak SD juga bisa lah, anak SMP. Bapak bawel banget sih begitu kan. Serah-serah kita mau makan kayak gimana begitu kan ya. Apalagi di kafe-kafe tuh. Masya Allah dia makan sambil main HP, kakinya kemana begitu kan ya. Ya Allah nggak beradab banget itu begitu. Makanya besok buat kafe yang Islami duduknya begini. Cakep banget tuh ya gitu kantinnya. Nah itu maksudnya adalah duduk lurus. Nah berikutnya apa? Berikutnya adalah menutup makanan dan minuman. Dengan wadah, wadah. Nah, jadi kalau kita bangun tidur, biasanya kan ada anjuran minum ya. Kalau wadah minum kita itu terbuka, jangan diminum, dibuang airnya. Kita khawatir air yang tidak tertutup itu ada virus-virus atau bakteri atau apapun yang masuk dan itu membahayakan buat tubuh kita. Begitu pula makanan kita ditutup dengan tutup saji begitu kan ya. Kalau sudah selesai dan seterusnya. Nah, berikutnya apa? Mencuci mulut setelah makan, sikat gigi. Ini anjuran Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya ketika sholat saja Rasulullah itu sikat gigi begitu kan ya. Tapi anjuran Rasulullah SAW adalah ketika kita selesai makan, maka kita harus mencuci mulut, begitu kan ya. Maksudnya adalah sikat gigi. Relevansinya apa? Dengan dunia kesehatan, begitu. Nah, ketika makan nih, itu kan ada sisa-sisa ya. Sisa-sisa itu nyangkut di sela-sela gigi. Nah, itu kalau tidak dibersihkan, maka dia akan menjadi apa? Kembang gula. Dan kembang gula itu membuatlah gigi menjadi keropos, kemudian berlobang dan seterusnya. Maka untuk itu bersihkan dengan sikat gigi. Kalau dulu zamannya siwak. Sikat giginya nggak usah pakai formula. Gitu kan. Nggak usah pakai apa deterjen, apa namanya? Odol lah gitu kan. Cukup gitu. Makanya kemudian deterjen lagi. Odol gitu. Odol gitu kan ya. Sikat gigi begitu. Pasta gigi. Pasta gigi, odol. Ya. Zaman dulu kolonial odol. Nah, itu maksud yang pertama secara kesehatan. Berikutnya juga secara kesehatan itu kalau dia tidak sikat gigi, kemudian akan tumbuh selain pada kembang gula, kemudian keropos juga akan tumbuh gitu dari sisa-sisa makanan yang ada pada mulut itu adalah bakteri. Ini ada penelitiannya. Ketika habis makan beberapa jam, kemudian dikerok gitu kan ya. Dari gusinya atau dari giginya itu dikerok, kemudian dimasukkan ke lab. Itu ternyata setiap per milimeter, gitu kan, kerokan itu ada 100 juta bakteri. Masya Allah, begitu kan ya. Iya, itulah yang membuat mulut kita menjadi bau, begitu kan. Kalau guru menjadi mulutnya bau, orang tua menjadi mulutnya bau, itu harus segera, begitu kan ya, diobati. Agar kemudian nanti bercakap-cakap, berinteraksi dengan anak kita, begitu kan, menjadi teladan, begitu kan. Guruku mulutnya wangi banget, gitu kan ya, seperti wanginya mulut Rasulullah Muhammad SAW. Mulutnya Rasulullah itu wangi karena terjaga, begitu. Jangan sampai guru pendidik, begitu kan ya, mulutnya bau ketika ngajar, apalagi bau jengkol, masya Allah, gitu kan ya. Nah, berikutnya, ini dia yang lebih seru, tidak meniup makanan. Apa penyebab, kenapa ini? Filosofinya atau relevansinya terhadap kesehatan ketika kita tidak meniup makanan. Kalau meniup, makanan itu
mengeluarkan uap air kan? Uap H2O. Sedangkan tiupan kita itu mengandung karbon dioksida, CO2. Nah, CO2 kita tiupkan, kemudian asap dari makanan itu adalah H2O, maka dia bergabung menjadi asam karbonat. Dan asam karbonat itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan buat tubuh kita. Dalam satu penelitian, asam karbonat itu juga adalah salah satu penyebab penyakit jantung. Jadi nggak aneh misalkan ada anak muda, ini terlepas dari kematian. Kematian kan udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mau muda, mau tua, pasti mati, gitu kan ya. Mau dia orang preman ataupun muslim, mukmin, kalau udah jatahnya takdir mati, mati begitu kan ya. Udah tobat ataupun belum tobat mati begitu. Cuma kemudian yang menjadi penyebabnya itu banyak. Nah, begitu. Ada di antara kita banyak anak-anak muda begitu kan. Penyebabnya itu adalah karena jantung begitu kan. Bisa jadi ini adalah karena kebiasaan kita yang tidak sadar begitu kan ya. Ketika kita makan yang panas-panas itu kemudian kita tiup, atau ketika kita minum yang panas-panas kemudian kita tiup. Alternatifnya seperti apa? Nah, ini menjadi pekerjaan para siswa ya untuk menggali begitu kan ya. Bagaimana makanan panas kemudian kita udah nafsu, keburu nafsu, waktu hawa nafsu kan. Pengennya buru-buru gitu kan menikmati begitu. Kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu bersabar begitu, maka dia akan menundanya atau dengan cara yang lain. Tidak meniupnya. Alasan yang kedua, secara kesehatan, kenapa kita tidak boleh meniup makanan kita? Terutama adalah pada makanan-makanan kaleng. Makanan-makanan kaleng yang kemudian kita panaskan kayak makanan-makanan kaleng yang dibungkus itu ada ya, Indomie ya. Ada juga tuh yang ada cup Indomie gitu kan ya, atau Mimi ya, Popin dan seterusnya. Saya nyebutin merek jadinya gitu kan ya. Enggak apa-apa ya. Itu adalah disebut dengan makanan kemasan atau makanan kaleng. Kemudian kita rebus begitu kan ya. Kemudian ketika kita udah saji, kemudian kita mau makan, kita punya kebiasaan secara tidak sadar, secara tidak tahu meniup makanannya, maka sekali lagi makanan kaleng yang kita rebus itu mengandung kalsium oksida, CaO, begitu. Gitu kan ya? Nah, ketika ditiup, begitu kan ya? Ditiup dengan CO2, maka dia akan menjadi kalsium karbonat. Nama lainnya adalah batu kapur. Nah, inilah yang kemudian, begitu kan ya? Menurut penelitian yang akan menjadi penyebab, apa katanya? Menyebab yaitu penyakit yang disebut dengan batu ginjal. Batu ginjal. Kita berlindung ya dari jantung, jadi apa tadi? Ginjal, gitu kan. Ah, makanan kaleng. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Tinggal 8 menit lagi waktu kita. Apa katanya? Membagi porsi tadi ya. 3 bagian, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk apa lagi? Makanan, dan sepertiga lagi untuk minuman. Maksudnya apa ini anjuran Rasulullah Muhammad SAW? Yaitu agar manusia tidak makan berlebihan. Sekali lagi, maksud hadis ini, begitu kan ya, agar manusia itu tidak makan secara berlebihan. Cukup baginya, seperti hadis tadi apa? Untuk menegakkan punggungnya sehingga dia bisa beraktivitas, beramal ibadah dan seterusnya. Perhatikan, ketika kita makan dalam porsi besar, berlebihan, itu akan membuat pH tubuh menjadi asam. Ya, jadi kalau makan hawak, nah kalau orang Cipion lo bilang hawak begitu kan ya, begitu kagak ada ukurannya, besar. Itu akan membuat pH tubuh kita menjadi apa tadi? Asam. Nah, kalau tubuh kita menjadi asam, begitu kan ya, sementara tubuh tidak bisa mensupport oksigen, begitu kan ya, maka dia akan kekurangan oksigen. Yang terjadi apa? Lemes. Lemes kita, kurangan oksigen. Jadi ketika habis makan anaknya, zuhur tiba, begitu kan ya. Nah, udah azan, sholat. Aduh, dia ngelurusin badan dulu gitu kan ya. Aduh, gitu kan ya. Itu dia kekurangan oksigen, itu dia. Lemes dia, gitu kan ya. Makanya besok makannya diatur, porsinya diatur, lauknya diatur, jajannya kapan dan seterusnya begitu. Agar makan belajar nanti ketika Covid sudah selesai siang, itu enggak huai melulu, huai gitu kan. Nguap begitu maksudnya, begitu kan ya. Apalagi tertidur begitu. Nah, berikutnya lagi, ketika porsinya besar, makanan kita besar itu, atau yang disebut dengan overeating, begitu kan ya, itu kerja organ-organ tubuh itu menjadi luar biasa, capek begitu kan.
Makanya alhamdulillah dalam Islam itu ada syariat puasa gitu kan ya. Masya Allah, itu kalau kita puasa, organ tubuh terutama lambung itu gembira, merdeka, begitu kan ya. Terima kasih Tuanku, begitu kan ya. Engkau telah membuat cuti hari ini, begitu kan ya, untuk aku istirahat. Masya Allah, itu bangga banget itu organ-organ tubuh, gitu kan ya. Terutama lambung, begitu kan ya. Ketika kita puasa, luar biasa, senangnya luar biasa. Makanya kemudian dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa apa? Senin Kemis. Atau tengah bulan, atau kalau sanggup adalah Daud, begitu kan ya, Daud. Kalau sekarang nggak boleh, hari tasyrik, nah, begitu kan, hari tasyrik, iya. Haram, nah begitu. Nah, karena kewalahan tuh lambung, alah, Tuhan nggak ngertiin, udahlah, ini nggak saya olah, jadi sisa kan, sisa, jadi lemak jahat. Akhirnya disimpan di pantat, ada yang pantatnya gede, gitu kan ya, ada yang disimpan di mana tuh, di paha begitu kan ya. Ada yang disimpan di mana? Di bawah lengan begitu. Ada yang disimpan di sini gitu kan ya. Embrot namanya, embrot nih gitu. Embrot begitu kan ya. Begitu. Itu dampak apa? Makanan apalagi dengan kebiasaan begini. Habis makan gitu kan ya. Tidur-tiduran. Malas gerak, mager. Iya. Apalagi olahraga, jarang. Olahraga asal ada jadwal olahraga aja. Itu juga ogah-ogahan. Begitu kan ya. Atau jadwal ada COVID, keserang COVID, baru dia jemur, baru dia olahraga sepeda, begitu kan ya, Masya Allah. Nah ini Rasulullah nih nganjurin begitu kan ya. Minimal itu ukuran seorang guru muslimah mu'minah, itu adalah 2000 langkah kakinya. Kita hebat ya, lantai 3 nggak pakai lift kan, wah anak-anak kita sehat itu, turun naik, begitu kan ya. Emang kita nggak mampu bikin lift begitu kan ya, gitu kan. Tapi sehat ini, bergerak begitu kan ya, begitu. Jadi seorang guru, ayah bunda pendidik ya, itu paling enggak minimal 2000 sampai 2500 gerakan langkahnya. Sehat dah, jamin. Bengek jauh begitu kan. Nah, begitu. Dah. Ya, itu apa tuh? Membagi porsi. Makanya kemudian kita itu disunahkan Rasulullah makan 3 jari ya. 3 jari. Jarinya apa aja? Jempol, telunjuk sama jadi gitu. Ini ada maksudnya nih Rasulullah berdasarkan penelitian kesehatan. Makan gitu kan ya. Itu mulut seneng. Widih, Tuanku ngertiin nih gitu kan ya. Cuman 3 gitu. Iya gini 3 begitu kan ya. Ngertiin. Itu enzim yang ada di mulut, air liur apa namanya? Enzim apa namanya? Pitialin. Nah, pitialin begitu kan. Pitialin ya, guru IPA, pitialin. Maksimal. Apalagi kalau ngunyahnya berapa, Bu? 28. Kunyah capek juga. Kalau giginya normal, kalau giginya bolong, kalau giginya rongat gitu kan ya. Repot juga, makanya itu perlu pemelihara gigi gitu. Itu mantep itu. Kata mulut begitu kan ya. 3 begitu. Habis telan. Pasti tenggorokan itu seperti berselancar dia. Iya, selancar begitu kan ya. Makanan-makanan dilalui itu berterima kasih, enak banget, bisa diserap begitu kan ya, dengan cepat begitu. Gitu. Nah, itu nggak jadi lemak jahat itu. Iya, nggak jadi lemak yang disimpan di mana tadi? Malu saya nyebutinnya begitu kan ya. Nah, begitu. Nah, 3 kan ya, 3 jari itu, 3 jari. Apalagi sebelumnya cuci tangan. Nah di tangan kita itu, tangan sebelah kanan nih, sebelah kanan kan makan kita dianjurkan makan sebelah kanan. Karena di sebelah kanan itu ada namanya enzim RNAC, begitu. Nah itu kalau dia makan dengan basuh air sebelum makan itu keluar dia enzim RNAC-nya itu dengan cuci tangan itu. Maka ketika makan, masukkan ke mulut, dia bergabung dengan apa tadi? Pitialin gitu kan ya. Senangnya luar biasa. Pergabungan antara enzim RNAC sama pitialin itu menjadi sebuah enzim yang kemudian dia akan mempercepat pembusukan. Makanya kemudian pencernaan kita bersih karena cepat keluar sisa-sisanya. Jadi orang normal, BAB yang normal tuh sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Itu sehat itu pencernaannya. Jadi kalau yang jarang BAB 2 hari sekali gitu kan ya. Itu bermasalah itu pencernaannya. Gitu kan ya. Bisa jadi makannya pakai sendok semua gitu kan ya. Gitu. Kalau di Cina itu makannya pakai sumpit.
itu nggak Islami. Pakai sumpit. Walaupun dia bilang porsinya untuk mengatur porsi, lebih hebat kita. Kesehatan. Ada RNAC, begitu kan ya. Kemudian bergabung dengan pitialin, menjadi sebuah kemudian enzim yang mempercepat pembusukan dan kemudian melancarkan pembersihan dan pembuangan BAB. Cakep banget kan Rasulullah SAW. Nggak ada dulu kajiannya seperti itu, tapi Rasulullah sudah melaksanakannya. Karena ini adalah panduan dari Allah dan Rasulullah. Begitu. Nah, kenapa kita makan tangan kanan? Ini berkaitan dengan fungsi otak. Fungsi otak kanan. Kanan itu bekerja otak mana? Kiri. Iya. Otak kanan bekerja untuk tubuh bagian organ kiri. Jadi kenapa kita makan tangan kanan? Maka otak yang bekerja adalah otak kiri. Otak kiri itu fungsinya adalah berpikir, analitis, rasional. Jadi maksudnya Rasulullah makan tangan kanan. Kamu itu makannya harus rasional, sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau beratmu 60 kilo, iya, kalorinya sesuaikan dengan 60 kilo, begitu. Itu pun kalau otak kirinya diisi. Diisi dengan apa? Pengetahuan, ya, pemahaman, pengertian. Makanya pentingnya tema aku dan makanan. Ya, ayah bunda, begitu. Ini maksudnya kita memberikan tema aku dan makanan, maksudnya memberikan asupan pada otak sebelah mana? Kiri, begitu kan ya, agar dia mengerti paham tentang makanan, gitu kan ya. Halal, toyib, apalagi tadi? Bersyukur, bersyukur dulu, jangan mengikuti hawa nafsu dan kemudian bertakwa. Itu nempel di otak, begitu kan. Ketika mau makan taichan, enak banget nih, nambah, begitu kan ya, mak nambah mak, kata otak kiri. Kebutuhanmu cuma 2 tusuk begitu kan. Nyeri banget 2 tusuk. Yang disiapkan 10 tusuk gitu kan ya. Karena dia tahu ilmu kalori. Kebutuhan kalori kita itu berapa? Itu adanya di otak kiri. Jadi ketika kita makan tangan kanan, otak kiri bekerja. Begitu. Maka kalau makannya lahap, berarti otaknya kosong. Iya, otak kirinya kosong. Iya, makan lahap begitu kan ya. Ngikutin hawa nafsu kan ya. Nah, itu lahap. Udah habis waktunya, begitu kan. Masya Allah, seru juga nih. Gitu kan. Nah, apalagi terakhir. Ini, satu lagi. Terkait dengan syukur. Slide berikutnya. Nih, tidak mencela makanan. Tidak mencela. Ada penelitian dari Masaru Emoto. Dalam bukunya The True Power of Water. Apa kata The Masaru? Bahwa unsur air ternyata hidup, kata Masaru Emoto. Unsur air ternyata hidup. Air mampu merespon stimulus dari manusia berupa lisan. Jadi ketika lisan kita mengucapkan sesuatu yang baik kepada air, begitu ya, kata bukunya, itu maka air akan membentuk sebuah kristal yang indah. Dan ketika kristal indah pada air itu kita minum, maka kemudian air itu akan menyegarkan, kemudian menyehatkan. Makanya ada waktu itu Rasulullah melakukan apa? Ruqyah dengan air putih ya Ustaz ya. Nah, dibacakan suratul Fatihah pada air putih. Kemudian diberikan. Sembuh tuh dengan izin Allah SWT, begitu kan. Itu ada begitu. Makanya luar biasa begitu kan, ketika makan baca doa. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah membuat makanan kita itu terstruktur dengan kristal yang baik gitu, sehingga ketika dimakan bermanfaat buat tubuh kita. Jadi jangan mencela makanan. Makanan kurang garam begitu kan ya. Makanannya nggak ada taichan begitu kan ya. Makanannya ini begitu kan ya. Begitu. Itu tidak bersyukur itu. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kalau dia bersyukur, alhamdulillah Bunda terima kasih. Bunda telah memberikan makanan ini. Besok makanannya tidak asin ya Bunda. Begitu mestinya. Begitu. Iya. Bunda besok kalau makan ayam mantep nih Bunda. Begitu kan. Itu namanya anak soleha. Begitu. Jangan udah makan ini aja kata Ustadz Asep begini. Jangan juga begitu. Kalau punya duit ya nutrisinya yang bagus begitu. Tinggal diatur porsinya tidak berlebihan. Begitu kan ya. Baca doa begitu. Baca doa. Doanya dimensinya luar biasa. Doanya dimensinya dunia dan akhirat. Kalau baca doa makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Luar biasa tuh baca doa gitu kan.
Kadang-kadang nasinya itu kita lupa doa. Ingat-ingat pas habis gitu kan ya. Masya Allah, itu masalah itu. Itu nafsu berarti makannya ya, gitu kan ya. Baik, terakhir lagi minta 2 menit begitu kan ya. Anjuran, ini anjurannya, anjuran makan kita. Anjuran makan kita. Berikutnya, anjuran yang terakhir. Ini bisa nanti dibaca sendiri. Yang anjuran paling terakhir, nah ya kesimpulan. Oke, ini dia beberapa pilihan makanan yang sehat yang kemudian harus kita biasakan buat anak-anak kita. Yang pertama apa? Sayuran hijau. Karena dia mengandung nutrisi yang penting dibutuhkan buat tubuh kita. Sayuran hijau, apa saja sayuran hijau? Kemudian berikutnya, buah-buahan. Ya, ada buah surga. Buah surga itu apa? Pisang. Kalau zaman Covid ini dianjurkan makan buah alpukat. Nah, Pak Rusman tuh, buah alpukat. Nah, alhamdulillah, Pak. Nanti saya dapat alpukat gitu kan? Nah, alhamdulillah gitu. Kemudian daging dan telur. Gantinya daging sama telur apa? Tempe, tahu. Kalau nggak punya duit. Daging gantinya tempe, tahu. Sama kacang-kacangan dan biji-bijian. Ikan, terutama ikan laut ya, sama makanan laut. Ini harus menjadi pembiasaan dan ini harus menjadi keterampilan anak-anak muslimah, termasuk juga anak muslim, untuk tidak hanya bisa makan tapi juga bisa membuatnya. Dan terakhir adalah memperbanyak konsumsi air putih. Ya, berapa sehari kebutuhan badan kita terhadap air putih? 2 liter ya. 2 liter. Kalau lagi terapi 3 liter sampai 4 liter. Wih, itu pipis melulu. Antioksidannya keluar. Wih, itu kurus-kurus banget tuh. Iya. Coba buktiin. Yang tadinya 85 kilo bisa jadi 67 kilo. Iya, terbukti. Nah. Berikutnya. Terakhir, Bu. Ini yang harus dihindari. Ini yang harus dihindari. Makanan kita. Minuman tinggi gula. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Minuman-minuman kemasan itu. Kemasan, tahu kan kemasannya? Itu tinggi gulanya. Sementara kebutuhan tubuh kita terhadap gula itu cuma seberapa? 1 ujung sendok, satu teh lah. 1 teh itu kebutuhan gula kita dari luar. Ya, dari luar. Gula beneran, belum gula dari nasi. Wah, gula dari yang lain-lainnya banyak begitu. Apalagi kalau Masya Allah, gitu kan ya. Minumannya teh botol misalkan ya. Wah, udah. Itu gulanya mubazir di dalam tubuh kita. Bisa jadi kena diabetes tuh dia. Ya, naudzubillah min. Nah, kemudian hindari makanan cepat saji. Jangan sering-sering makan Indomie. Ya, guru-guru ya. Walaupun paceklik jangan ini. Ya, jangan Indomie gitu. Makan ringan kemasan. Ini harus dihindari ya. Karena tadi buat potensi batu kapur ketika ditiup. Demikian Ayah Bunda, mohon maaf dengan bahasa yang vulgar begitu kan ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat pembelajaran anak-anak kita dan kemudian bisa dipraktekkan begitu kan ya. Dan kemudian anak-anak kita sehat, apalagi tadi fit dan kemudian power man begitu kan ya. Sampai rumah nanti Ayah Bundanya, Ayah Bunda, alhamdulillah sehat begitu kan ya anak-anaknya. Apa yang perlu dibantu Ayah Bunda? Gitu kan ya. Nanti kalau anak-anak pulang itu dia bukannya malah capek begitu kan ya. Capek, emosinya terkendali, kemudian dia bilang, aku masih kuat nih, apa yang perlu dibantu? Ayah Bunda kerjanya, begitu. Hebat banget tuh anak kita. Dia bisa belajar lagi di rumah karena fit badannya. Ya. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.